Sebelum saya memulai podcast ini, saya mau memohon maaf apabila kalau lagi-lagi saya hanya akan membahas masalah politik, belum ada pembahasan lain yang lebih menarik. Dan ya, kalau boleh jujur, sepertinya dengan segala keterbatasan saya, hanya masalah politik inilah yang saya kuasai saat ini. Kalau mau bicara bisnis, yang sebenarnya jauh lebih bermanfaat ya. Tapi saat ini saya sendiri merupakan seorang pengusaha yang gagal. Segala jenis usaha saya lakukan, belum ada yang berhasil. Jujur saja, terus terang. Jadi tidak banyak ilmu yang bisa saya bagi. Pun kemudian, saya sebenarnya berniat ingin mengundang orang-orang yang jelas lebih menguasai dunia perbisnisan. Namun karena ada beberapa masalah, salah satunya kemarin sebenarnya karena kualitas video saya yang masih buruk. Kemarin saya berniat hendak menambah perlengkapan peralatan yang lebih layak berupa sebuah kamera mirrorless. Sudah saya pesan, namun kemudian musibah terjadi. Ternyata saya mengalami penipuan. Ya, dan panjang lebarnya nggak perlu kita bahas lah. Intinya eh, karena masalah ini juga membuat saya kemarin itu saya mau mengundang beberapa tamu tuh nunggu kamera mirrorless-nya datang dulu lah. Ya sampai saat ini tidak ada, sehingga beberapa peluang dan kesempatan untuk mengundang tamu-tamu yang tepat itu akhirnya urung terlaksana. Dan kemarin juga saya berusaha mengundang beberapa tamu, namun sampai sekarang ternyata ya hanya masih mendapat respon basa-basi lah. Belum ada benar-benar yang berkeinginan untuk hadir di podcast saya untuk diajak ngobrol masalah bisnis. Jadi ya begitulah. Makanya sekali lagi kita kembali ke masalah politik. Suka atau tidak suka, yang tidak suka silakan tinggalkan tempat ini. Yang suka dan mau mendukung apapun yang ingin saya kerjakan saat ini, mudah-mudahan betah. Dan kali ini saya ingin membahas masalah politik identitas di dalam masyarakat kita, baik itu dalam skala nasional maupun di kota kita ini, yang kental sekali ya. Nah, yang paham politik pasti tahu apa itu yang dimaksud dengan politik identitas. Nah, yang awam bisa saya jelaskan dengan sederhana. Politik identitas itu kurang lebih politik yang membawa isu-isu biasanya suku, adat, ras, atau antar golongan. Lebih sederhananya lagi, kalau kamu Islam, lebih cenderung memilih Islam. Kalau kamu Katolik, lebih cenderung memilih yang Katolik. Kalau kamu Melayu, memilih Melayu. Jawa memilih Jawa. Dayak memilih Dayak. Madura memilih Madura. Dan begitu seterusnya. Dan taktik strategi politik identitas ini masih laku keras di dalam dunia percaturan politik kita, terutama di masa-masa pemilihan umum, baik itu legislatif maupun kepala daerah. Ya, untuk contoh di skala besar, itu ketika waktu Pak Anies Baswedan maju menjadi gubernur DKI Jakarta, itu diserang oleh banyak pihak karena dianggap mau memecah belah bangsa dengan melakukan politik identitas dengan membawa-bawa unsur agama ke dalamnya. Hal itu disangkal selama ini oleh Anies Baswedan. Dan sekarang nampaknya menjadi bumerang lah ketika dia ingin maju menjadi calon presiden dan butuh dukungan tidak hanya dari yang satu agama dengannya, tapi dari mereka-mereka yang berbeda, yang ada seperti di daerah Indonesia Timur, maupun di beberapa wilayah di Indonesia yang memang mau tidak mau dia harus belajar untuk menempatkan diri kembali ke hitahnya. Hitahnya beliau itu sebenarnya seorang nasionalis.
Hanya saja kemarin pas Pilgub Jakarta menggunakan agama memang senjata yang paling ampuh. Bagaimanapun beliau berusaha menyangkalnya, saat itu seorang Anies Baswedan memang secara gamblang menggunakan isu ini, isu agama, melakukan politik identitas. Tapi jangan salah, beliau waktu itu tidak satu-satunya pihak yang melakukan politik identitas. Lawan politiknya pun, saya yakin, memang tidak bisa kita buktikan, tapi saya yakin juga melakukan hal yang sama. Hanya saja lebih rapi, hanya saja secara jumlah masih kalah jauh, mayoritas dan minoritas. Tapi kalau ditanya pada waktu itu para pendukung lawan politiknya apakah tidak memilih Pak Ahok waktu itu karena agama atau karena kesukuannya, saya berani taruhan para pemilih beliau tidak akan menyangkalnya. Yang etnis Tionghoa pasti lebih cenderung memilih yang etnis Tionghoa. Apalagi secara sejarah belum pernah nih. Jadi ini kesempatan besar. Yang Katolik, Kristen, non-Muslim lainnya pasti ya lebih memilih orang-orang yang cenderung satu kulit atau satu keyakinan dengan mereka. Itu yang harus kita akui. Fakta politik yang selama ini tidak hanya terjadi baru-baru saja ini. Di luar sana, di belahan dunia lainnya, seperti di Amerika, kurang lebih seperti itu. Dengan isu-isu rasismenya, orang kulit putih akan lebih cenderung memilih kulit putih. Makanya sering kita dengar istilah white supremacy. Saat ini sedang bangkit-bangkitnya. Lalu ya orang kulit hitam lebih cenderung memilih orang kulit hitam juga. Mereka memiliki agenda masing-masing yang ya balik ke isu-isu primordial ini. Kenapa saya nyebutnya primordial? Ya karena ini memang seharusnya kalau secara logika sudah tidak kita pakai lagi. Tidak ada hubungannya kulit, apalagi agama di KTP dengan kemampuan berpolitik, kemampuan memimpin, kemampuan berbuat untuk masyarakat. Itu sepatutnya kalau kita bisa melihat lebih jernih, itu tidak ada hubungannya. Tapi faktanya sampai sekarang, semua masih menghubung-hubungkan hal tersebut. Hanya saja ada yang terang-terangan, ada yang nampak, ada yang diam-diam baik. Di zaman Nabi pun, ngomongin Nabi lagi ya, beda apa contoh lah. Itu yang paling kenceng yaitu setiap bani itu merasa lebih unggul dari bani lainnya. Bani Hashim, Bani Umayyah, kemudian ada lagi Bani Abbasiyah. Setahu saya alasan waktu itu kenapa Nabi Muhammad sampai tidak dikuburkan selama 3 hari. Karena saking alutnya perebutan kekuasaan antara masing-masing kubu tadi itu. Kubu Bani Hashim, Bani Umayyah, Muhajirin, Ansar, mereka masing-masing memposisikan diri layak untuk menggantikan Rasulullah. Bahkan ada yang memposisikan diri dan ada juga yang menentang keras kelanjutan generasi Bani Hashim untuk memimpin. Dan isu itulah yang dimainkan. Isu suku, isu agama, isu identitas. Nah di daerah kita juga begitu. Sama. Yang Dayak cenderung lebih memilih yang Dayak. Makanya ada istilah bulat mengeminting. Siapapun yang diusung, itu yang satu-satunya akan dipilih. Melayu juga begitu, akan lebih cenderung memilih Melayu. Hanya saja kemudian yang maju, apalagi di tahap pilkada bupati maupun gubernur, kalau kita bicara Kalimantan Barat, itu sayangnya terpecah belah selama ini. Istilah-istilah bulat mengeminting sampai saat ini tidak berhasil di kalangan Melayu. Itu juga yang Madura, lebih cenderung memilih yang Madura. Jawa begitu juga. Sehingga kalau ada yang bicara, nggak boleh nih, udah bukan zamannya lagi politik identitas. Ya itu akan berseberangan dengan fakta-fakta di lapangan yang ada. In the real life, politik yang dipakai, yang berhasil, terbukti berhasil,
Itu politik identitas. Walaupun kemudian pada akhirnya, saya melihatnya di daerah kita sajalah ya, pada akhirnya identitas tersebut hanya dipakai ketika pada waktu pilkada saja. Ketika sudah berkuasa, yang lebih cenderung adalah menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri maupun kerabat-kerabat ataupun tim suksesnya. Kalau kita bisa lihat dari bulat menggeminting ini, kita lihat sajalah di daerah perhuluan yang kebanyakan mendukung siapapun yang berkuasa saat ini, kondisinya masih jauh jomplang dengan di daerah pesisir sini, terutama dalam hal pembangunan, akses pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Jalan-jalan mereka sudah dari zaman Indonesia merdeka ya masih seperti itu sajalah. Semenjak masuknya kebun kelapa sawit memang banyak jalan-jalan yang ya bisalah untuk kita lewati. Tapi kalau dibandingkan di daerah pesisir, apalagi daerah Pulau Jawa sana, ya jauh. Bahwa pemerataan pembangunan ya belum sama sekali berhasil. Padahal yang mereka usung kemarin satu suku dengan mereka. Tapi itu pun tidak banyak membawa perubahan. Nah, apakah logika ini masuk dengan orang-orang kita? Tidak hanya di daerah perluan ya, di sini juga di pesisir. Orang pesisir paham nggak sih bahwa kesukuan itu kemudian pada akhirnya hanya digunakan untuk seseorang duduk berkuasa, lalu kemudian mencampakkannya begitu saja. Yang paling penting pada akhirnya bukan suku atau agama, tapi uang. Apakah kemudian kalau kita sampaikan ini apakah berhasil meyakinkan mereka untuk tidak penting itu politik identitas, yang penting siapa yang layak, siapa yang benar-benar layak. Apakah akan berhasil? Saya yakin tidak. Kita masih lebih cenderung pada keterikatan emosional dalam hal identitas tersebut. Jadi ya, yang mau maju, selamat menjalankan taktik politik identitas ini. Semoga sukses, dan kalaupun duduk, semoga ingat saja, walaupun sedikit, untuk memperhatikan siapapun, terutama masyarakat kita yang di daerah perhuluan. Apapun agama mereka, apapun suku mereka. Mereka butuh lebih banyak perhatian dibanding daerah kita pesisir di sini. Jalan kita di sini ya berlubang-lubang memang, tapi masih aspal. Di daerah sana perhuluan, jangankan kita mungkin jalan yang aspal, masih berlumpur, apalagi di zaman musim hujan, harus tidak mungkin untuk dilewati, dan mereka sudah terbiasa untuk itu. Tapi ya jangan dibiasakan juga lah, wahai orang-orang yang berkuasa. Udah ya, ini omongan tidak penting juga.